Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam melaksanakan semua tugas pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan proses pembelajaran meskipun belum bertatap muka. Kita doakan semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Baiklah, pada pertemuan ini seperti yang sudah Ibu sampaikan pada video sebelumnya, bahwa pada hari ini kita bakalan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi di sini dapat Anda lihat bahwa sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel itu memiliki perbedaan dari bentuk umumnya. Kalau yang 2 variabel itu kemarin memiliki 2 persamaan, sedangkan kalau yang sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki 3 persamaan. Kalau yang SPLDV lalu, maka variabelnya cuma ada 2, variabel X dan variabel Y. Sedangkan kalau yang 3 variabel, variabelnya ada 3. Ada di sini variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Dan ketentuannya tetap sama, bahwa A1, A2, A3, sampai C3 itu tetap dinamakan dengan koefisien. Dan D1, D2, dan D3 itu dinamakan dengan konstanta. Jadi di sini tetap nanti himpunan penyelesaian atau yang bakalan kita cari yaitu variabelnya. Berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Kemudian di sini ada lagi cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau pada sistem persamaan linear 2 variabel, cara menyelesaikannya ada 4 cara, yaitu metode grafik, kemudian metode eliminasi, metode substitusi, metode kombinasi. Dan untuk yang 3 variabel juga ada 4 cara, tetapi di sini metode pertamanya bukan metode grafik. Karena apa nak? Agak sulit menggambar grafik pada 3 dimensi. Jadi di sini metode pertama yaitu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode kombinasi. Baru yang keempatnya ada lagi satu tambahan metode yang bisa kita gunakan yaitu metode determinan matriks. Tetapi pada pertemuan ini kita cukup membahas mengenai metode kombinasi. Jadi hari ini kita bakalan membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan teknik atau metode kombinasi. Kalau untuk 2 variabel, kan kemarin metode kombinasinya hanya 2 langkah. Pertama kita eliminasi, kemudian yang kedua kita substitusi. Tetapi kalau pada 3 variabel ini kita tidak bisa hanya menggunakan 2 langkah. Minimal itu 4 langkah. Biasanya pada umumnya itu ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Baru kita bisa menemukan penyelesaian dari SPLTV ini. Yang pertama langkahnya itu sama yaitu eliminasi. Nanti untuk yang pertama kalian bebas memilih, boleh eliminasi X, boleh eliminasi Y, boleh eliminasi Z. Itu terserah ya. Baru yang kedua itu eliminasi lagi dan sesuaikan dengan variabel yang kalian eliminasi pada langkah pertama. Jadi kalau langkah pertamanya nanti pilih eliminasi X, berarti langkah keduanya juga harus X. Baru yang ketiganya, ketika nanti di langkah 1 dan di langkah 2 kita belum menemukan nilai dari salah satu variabel, maka langkah ketiganya itu harus tetap eliminasi lagi. Tetapi jika seandainya di eliminasi 1 atau di eliminasi kedua kita telah menemukan nilai dari salah satu variabel, maka di langkah ketiga itu berubah menjadi substitusi. Langkah keempat itu juga substitusi, langkah kelima juga substitusi, sampai kita benar-benar menemukan semua nilai dari variabelnya. Baiklah, di sini untuk lebih jelasnya, agar lebih pahamnya, kita bisa lihat contoh soal. Di sini ada satu contoh soal yang Ibu tampilkan, yaitu
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut dengan menggunakan metode kombinasi atau metode campuran. Persamaannya, persamaan pertama ada 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. Persamaan yang kedua, 3x dikurang y ditambah 4z sama dengan 19. Dan persamaan yang ketiga, 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Jadi sebelum kita menyelesaikan, kita beri dulu tanda bahwa ini persamaan 1, kemudian yang kedua persamaan 2, yang ketiga itu persamaan 3, agar nanti kita mudah dalam mengeliminasi dan mensubstitusi. Baik, langkah pertama tadi eliminasi. Jadi di langkah pertama ini sebenarnya Anda sekalian boleh bebas memilih untuk eliminasi X, eliminasi Y, atau eliminasi Z. Sebenarnya bebas dan disarankan untuk memilih variabel yang memiliki koefisien yang sudah sama. Itu lebih cepat lagi mengeliminasinya untuk langkah pertama. Tetapi di sini Ibu memilih untuk mengeliminasi X, ya. Tapi sebenarnya mau X, mau Y, mau Z itu bebas. Tetapi di sini Ibu memilih untuk mengeliminasi X. Jadi di sini untuk langkah 1, kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2, ya. Jadi kita ambil persamaan 1, 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. Kemudian persamaan yang kedua, 3x dikurang y ditambah 4z sama dengan 19. Karena kita ingin mengeliminasi x, berarti kita harus perhatikan koefisien dari x. Di sini kita lihat pada persamaan 1, koefisiennya itu ada 2. Pada persamaan 2, koefisiennya itu ada 3. Berarti kan mereka belum sama, dan ini tidak bisa kita eliminasi. Berarti langkahnya seperti yang pertemuan sebelumnya, kita samakan dulu dengan mengalihkan secara terbalik. Oke, berarti di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 2, dan kalikan secara adil, ya. Jadi di sini 3 dikali 2x itu 6x, 3 dikali 2y itu 6y, 3 dikali 3z sama dengan 9z. Dan 3 dikali 22 sama dengan 66. Kemudian untuk yang di bawahnya, untuk persamaan kedua, 2 dikali 3x itu 6x, 2 dikali negatif 2 dikali negatif y berarti negatif 2y. 2 dikali 4z sama dengan 8z. Dan 2 dikali 19 sama dengan 38. Di sini kita lihat sudah sama koefisiennya di X. Sudah sama-sama 6X. Berarti tinggal kita eliminasi. Dan ingat dalam mengeliminasi kita perhatikan kemarin tanda yang di samping. Ketika tanda yang mau kita eliminasi itu sama, berarti tandanya jadi kurang. Tetapi jika tandanya berbeda, maka di sini bakalan tanda tambah. Karena 6X yang persamaan 1 dan 6x pada persamaan 2 itu memiliki tanda sama-sama positif, maka di sini tandanya kurang. Kita eliminasi 6x habis, berarti tinggal kita ambil 6y. Boleh kita tulis di samping dulu nak ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, sebenarnya coretan di samping ini boleh tidak dibuat ya. Jadi kita ambil positif 6y. Jangan lupa mengalihkan tanda untuk persamaan kedua ke tanda yang kita buat tadi, tanda yang di sampingnya. Berarti negatif 2y dikali negatif kali negatif berarti jadinya positif. Jadi kelihatan di sini, negatif 2y itu tandanya berubah menjadi positif karena dikalikan tanda. Jadi 6y ditambah 2y sama dengan 8y. Begitu juga untuk 9z dan 8z. Berarti 9z tetap, ingat positif 8z, kita kalikan tanda, positif kali negatif, berarti berubah menjadi negatif 8z. Berarti 9z dikurang 8z sama dengan 1z. Baru yang di sebelah sama dengannya, 66 tetap, positif 38 dikali negatif, berarti positif kali negatif, negatif 38.
66 dikurang 38 sama dengan 28. Nah, jadi di sini kita dapat hasil eliminasinya, yaitu 8Y ditambah 1Z sama dengan 28. Ini kita beri tanda dulu, karena di sini kita belum mendapatkan nilai dari salah satu variabel, maka ini kita kasih tanda sebagai persamaan 4. Setelah langkah pertama, berarti pindah ke langkah kedua. Tadi ingat, langkah kedua harus sama yang kita eliminasi dengan langkah yang pertama. Jadi di langkah pertama kita milih X, di langkah kedua juga kita harus mengeliminasi X. Tetapi bentuk persamaannya harus kita ganti. Kalau di langkah 1 itu 1 dan 2, maka di langkah 2 ini tetap eliminasi X, tetapi persamaannya boleh 2 dan 3, boleh 1 dan 3. Asalkan jangan 1 dan 2 lagi. Di sini Ibu memilih 1 dan 3 ya. Jadi kita ambil persamaan 1. 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Kemudian persamaan ketiga, 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21. Kita perhatikan koefisien dari X-nya. Nah, di sini kelihatan bahwa koefisien persamaan 1 itu ada 2 di X-nya. Kemudian di persamaan 3, koefisiennya itu koefisien X-nya ada 5. Berarti mereka kan belum sama. Karena tidak sama berarti kita samakan dengan cara mengalihkan secara terbalik angkanya ya. Jadi di atas kita kali 5, yang di bawah kita kali 2 ya. Jadi di sini kalikan secara adil. 5 dikali 2X, 10X. 5 dikali 2Y, 10Y. 5 dikali 3Z, 15Z. 5 dikali 22, 110. Ya. Persamaan kedua juga demikian. 2 dikali 5X, 10X. 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali 2Z, 4Z. 2 dikali 21, 42. Nah, setelah misalnya ini kan sudah sama lagi koefisien dari X-nya. Maka kemarin kalau tandanya sama berarti di sini tandanya kurang. Karena ini sama-sama positif berarti dia harus dikurang ya. Kita eliminasi 10X sama 10X habis. Tinggal kita ambil 10Y. Ingat tadi jangan lupa mengalihkan tanda untuk persamaan kedua ya. Hanya kedua. Yang pertamanya tidak perlu dikali tanda. Positif 2Y dikali negatif. Berarti positif kali negatif. Negatif 2Y, berubah ya. Jadi 10Y dikurang 2Y sama dengan 8Y. 15Z tetap positif 4Z kali negatif, positif kali negatif, negatif 4Z. 10Z dikurang 4Z sama dengan 11Z. Yang 110 tetap positif 42 dikali negatif, jadinya negatif 42. 110 dikurang 42 sama dengan 68. Jadi di sini kita dapat lagi persamaan baru. 8Y ditambah 11Z sama dengan 68. Ini kita kasih label sebagai persamaan 5. Jadi di sini kita sudah menemukan dari hasil eliminasi 1, hasil eliminasi 2, dapat persamaan 4 dan 5. Karena kita belum menemukan salah satu nilai dari variabel, maka di sini kita eliminasi lagi antara Y dengan Z, persamaan 4 dan persamaan 5. Di sini Ibu memilih langkah ketiganya mengeliminasi Y. Karena Y-nya sudah sama koefisiennya, jadi kita tidak perlu mengalihkan tanda lagi ya. Jadi di sini eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Oke, untuk persamaan 4 berarti di sini 4Y ditambah 1Z sama dengan 28. Persamaan 5, 8Y ditambah 11Z sama dengan 68. Karena di sini 8Y atas dengan 8Y di bawahnya itu sama tandanya, maka dia harus dikurang. Jadi kita eliminasi 8Y sama 8Y habis. Kemudian 1Z tetap
Positif 11Z dikali tanda dengan negatif, maka jadi negatif 11Z. 1 dikurang 11Z, hasilnya negatif 10Z. Nah, jadi dapat di sini negatif 10Z. 28 tetap. Positif 68 dikali tanda negatif, positif kali negatif, maka negatif 68. 28 dikurang 68 sama dengan negatif 40. Jadi dapatlah persamaan negatif 10Z sama dengan negatif 40. Jadi Z sama dengan negatif 40 dibagi negatif 10. Z sama dengan negatif bagi negatif, positif. 40 bagi 10, 4. Jadi kita dapat di sini nilai dari Z-nya yaitu 4. Karena kita sudah dapat nilai salah satu variabel yaitu nilai dari Z, maka untuk langkah berikutnya kita tidak perlu lagi melakukan eliminasi. Jadi syaratnya eliminasi itu kalau kita sudah dapat salah satu nilai dari variabel, kita tidak perlu lagi melakukan eliminasi, tetapi kita cukup melakukan substitusi. Jadi untuk langkah keempat itu kita substitusi Z sama dengan 4, itu boleh ke persamaan 4 dan 5. Untuk ke 1, 2, dan 3 itu belum boleh. Karena apa? Masih ada variabel lain yang belum diketahui ya nanti. Jadi di sini kita pilih eliminasi Z sama dengan 4, boleh ke 4, boleh ke 5. Di sini Ibu putuskan untuk mensubstitusi Z ke persamaan 4. Jadi kita ambil persamaan 4, 8Y ditambah 1Z sama dengan 28. Jadi kita ganti nilai Z-nya dengan 4 ya. Kita ganti variabel Z-nya dengan 4. 8Y tetap tambah 1 dikali Z-nya kita ganti 4. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 28. 8Y tetap 1 dikali 4, 4 sama dengan 28. 8Y sama dengan 28. Pindahkan yang tidak ada variabel. Positif 4 pindah jadi negatif 4. 8Y sama dengan 28 dikurang 4. 8Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 bagi 8. Y sama dengan 24 bagi 8, 3. Jadi dapatlah nilai Y-nya sama dengan 3. Jadi di sini kita sudah dapat dua nilai variabel ya. Variabel Z sama dengan 4, variabel Y sama dengan 3. Dua variabel ini kita substitusikan lagi ke boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Tetapi di sini Ibu memilih persamaan 2 ya. Jadi 3X dikurang Y ditambah 4Z sama dengan 19. Kita ganti nilai Y-nya tadi dengan 3, kita ganti nilai Z-nya dengan 4. Berarti 3X tetap. Negatif Y berubah jadi negatif 3. Ditambah 4 tetap. Z-nya berubah jadi 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 19. 3X tetap, min 3 tetap, 4 kali 4, 16 sama dengan 19. 3X tetap, negatif 3 ditambah 16, punya hutang 3, kemudian dibayar 16. Berarti positif 13 sama dengan 19. 3X tetap di posisinya di sebelah kiri, 19 tetap di sebelah kanan. Yang pindah positif 13, pindah menjadi negatif 13. Jadi 3X sama dengan 19 kurang 13. 3X sama dengan 19 kurang 13, 6. X sama dengan 6 bagi 3. X sama dengan 2. Jadi di sini kita dapat nilai X sama dengan 2. Kemudian kalau sudah dapat nilai X, nilai Y, nilai Z seperti ini, berarti kita tinggal menulis himpunan penyelesaian. Ingat, dalam menulis himpunan penyelesaian bukan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, tetapi ditulis X dulu, Y dulu, baru Z. Berarti di sini HP-nya, X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Jadi 2,3,4. Beginilah cara menyelesaikan dari sistem persamaan linear yang 3 variabel ya.
Jadi di sini ada nanti latihan, silahkan Ananda lihat dan Ananda kerjakan di akhir video. Rasa Ibu cukup ini yang Ibu sampaikan. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa menjadi sumber referensi dalam pembelajaran. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.